Bab 37. Istri dadakan Presdir. Malam pun kini mulai digantikan oleh fajar yang mulai terbit. Pagi hari sudah menampakkan sinarnya memasuki sela-sela jendela kamar hotel, yang menjadi saksi bisu pergulatan panas yang terjadi antara sepasang suami istri ini. Mika dan Melvin masih tertidur pulas karena kegiatan malam. Mereka terus berjalan hingga dini hari membuat tubuh mereka sulit untuk terbangunkan. Di dalam dekapan sang suami, Mika pun memaksakan matanya untuk terbuka karena dia merasakan sinar matahari mengenai dirinya. Saat membuka mata, hal pertama yang dia lihat adalah wajah tampan sang suami, hidung mancung, buku mata lentik dan sedikit bulu-bulu halus di daerah dagu. Menandakan Melvin sudah lama tidak bercukur, membuat Mika langsung membelai pelan pipi sang suami yang masih terlelap itu. "Kenapa tanya Melvin yang sudah bangun karena gerakan pelan sang istri membangunkannya. Melvin berbicara seperti itu dengan mata yang masih tertutup membuat Mika kelabakan. Dia ingin beranjak dari tempat tidur, namun Melvin malah semakin erat menggaluk tubuh sang istri membuat Mika juga tidak bisa banyak bergerak. Dia pun hanya bisa bersembunyi di D4 bidang sang suami karena merasa malu. Gerakannya tadi dengan membelai wajah sang suami diketahui oleh orangnya. Sedangkan Melvin merasa sangat terhibur dengan salah tingkahnya sang istri. Dia pun mengsatu kening sang istri. Begitu lama di saat Mika malah bersembunyi di D4 danya yang tanpa sehelai benang pun pembatas di antara mereka dan hanya tertutupi oleh selimut tebal saja. "Sayang, aku mau mandi. Aku harus segera pergi kerja," ucap Mika pelan berusaha untuk melihat wajah sang suami yang masih saja terpejam matanya. "5 menit lagi," sahut Melvin. "Sayang, aku ini udah telat loh," ucap Mika. Dengan terpaksa Melvin pun membuka matanya dan melepaskan pelukannya dari tubuh sang istri dengan wajah kecewanya, namun Mika tak menghiraukannya. Dia pun bangkit dan memakai bathrobe yang kebetulan ada di sana tak jauh dari tempat tidurnya. "Kenapa makek itu?" tanya Melvin saat sang istri membaluti tubuh mulusnya dengan bathrobe. "Ya kan aku mau ke kamar mandi," sahut Mika. "Astaga sayang, kenapa dipakai lagian, aku juga udah lihat semuanya kok," ucap Melvin dengan entengnya yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Mika dan cubitan kesal. "Aw sayang, sakit," tutur Melvin. "Salah sendiri kalau ngomong ya, udah aku mau ke kamar mandi," seru Mika. Setelah terpasang sempurna, Mika pun berusaha untuk berjalan, namun sialnya dia sangat merasa sakit sekali tubuhnya, apalagi di bagian daerah intinya. Mika mencoba untuk memaksakan jalannya meskipun harus terlatih-tatih dan itu dilihat oleh Melvin. Segera dia juga memakai bathrobe-nya dan langsung menggendong sang istri ke tanggal 4 Maret mandi. "Ah!" pekik Mika saat ia merasakan kakinya melayang di udara. Melvin hanya diam saja dan membawa sang istri ke kamar mandi. Dia segera menurunkan Mika di wastafel kamar mandi dan melingkarkan tangannya di P1 gang sang istri. "Mau M4 di?" sahut Melvin dan diangguki oleh Mika. Setelah itu mereka pun mandi berdua dan jangan lupa adegan yang sama pun terulang lagi hingga membuat Mika terasa tepar di seluruh tubuh. Setelah melakukan mandi dan olahraga sebentar, mereka pun sudah selesai dan Mika juga sudah siap untuk menuju ke kantor. Dia memilih untuk menggunakan ojek online saja karena dia sudah sangat telat jika harus menggunakan mobil. Dia pun sampai di kantor yang untungnya saja belum telat. Dia segera menuju ke ruangan yang disediakan dan di sana juga sudah ada Mbak Ratna yang menunggunya. "Dari mana aja sih?" tanya Mbak Ratna. "Sorry Mebeka, tadi ada kendala bentar," jawab Mika. Mereka pun langsung mengerjakan tugas mereka masing-masing. Mika diberi tugas untuk mengajari beberapa trainee untuk mengerti tugas-tugas yang harus mereka lakukan.
Di sisi lain Melvin juga baru saja tiba di universitas yang menjadwalkan dirinya untuk melakukan seminar. Di sana banyak sekali mahasiswa yang berkumpul untuk mengikuti kuliah tamunya dan kebanyakan adalah para mahasiswa perempuan yang berada di sana dan menatap kagum dengan adanya Melvin di sana. Karena suasana hati Melvin merasa tenang, dia pun dengan santai membawakan kuliah tamunya hingga sesi tanya jawab pun dilakukan. Banyak mahasiswa yang ingin bertanya mulai dari membahas materi hingga masalah pribadi. Namun hanya beberapa saja yang dipilih karena memang keterbatasan waktu membuat tidak semuanya bisa diterima. Banyak pertanyaan bagus yang ditanyakan dan semuanya dapat Melvin jawab dengan percaya diri. Hingga di pertanyaan terakhir di mana seorang mahasiswa wanita bertanya. "Silahkan bertanya," ucap MC memandu acara. "Perkenalkan, saya Yuli, mahasiswa manajemen semester 5. Saya ingin bertanya kepada Pak Melvin, apakah Bapak sudah punya kekasih? Kalau belum, bagaimana kriterianya, Pak?" Tanya mahasiswa tersebut merasa malu dan segera menyadari mic tersebut. "Maaf ya Kak, kami tidak menerima pertanyaan seperti itu," sahut MC yang mau mengalihkan pernyataan terakhir. Melvin pun hanya bisa tersenyum mendengar pertanyaan tersebut. Meskipun melenceng, tapi entah dia merasa ingin sekali menjawab pertanyaan tersebut. Dia pun mengangkat tangannya kepada MC untuk tidak berbicara terlebih dahulu karena dia ingin menjawab pertanyaan barusan yang ditanyakan. "Saya mau jawab pertanyaan terakhir ini dan mungkin bisa membuat banyak orang tak penasaran dengan status saja sekarang ini," sahut Melvin dengan manisnya membuat banyak wanita kelepek-kelepek jadinya. "Saya untuk saat ini ada seseorang yang sangat saya cintai dan akan saya jaga selamanya. Memang saya belum bisa mempublikasikan siapa wanita yang sedang dekat dengan saya. Namun jika nanti sudah waktunya maka saya akan segera mengumumkannya. Saya hanya ingin doa terbaik untuk saja yang wanita pujaan hati saya," sahut Melvin kemudian mengakhiri kuliah tamunya dengan senyum manisnya membuat banyak mahasiswa merasa so sweet sekali menjadi kekasih dari CEO terkenal tersebut. "Tuan, sebentar lagi akan ada rapat dengan Pak Indra karena kebetulan kita ada di sini jadi saya membuat janji sekalian untuk Tuan agar bisa sekalian," sahut Angga kepada Melvin saat mereka sedang berjalan menuju mobil karena kuliah tamu sudah selesai. "Oke, segera kamu atur saja," jawab Melvin kemudian masuk ke dalam mobil. Dia melihat pesannya tadi pagi untuk sang istri, namun tidak dibaca sehingga Melvin pun berpikir kalau sang istri pasti sedang sibuk sehingga tidak mau mengganggunya, biarkan nanti saja. Di sepanjang perjalanan ke restoran tempat pertemuan Melvin tak henti-hentinya tersenyum manis, mengingat semua kejadian malam tadi yang membuatnya sangat senang apalagi paginya dia bisa melihat banyaknya berkeempat KN0DD4 Rah P3R4 sang istri yang masih tersegel dan dia menjadi pembuka pertama. Dan untuk seterusnya tidak boleh ada yang lainnya dan itu membuat Melvin sangat senang, bahkan dia sudah sangat merindukan sang istri saja sekarang ini. Bab 38. Angga yang dari tadi terus melihat tuannya yang terus saja tersenyum-senyum sendiri, membuatnya merinding karena dia belum pernah melihat Melvin tersenyum seperti itu. Di sisi lain Angga merasa senang karena jarang sekali dia melihat Melvin tersenyum seperti itu, namun di sisi lain juga takut dan merinding. "Tuan, apakah ada hal yang menggembirakan hingga Tuan dari tadi senyum-senyum seperti itu?" tanya Angga. "Angga, meskipun saya memberitahukan kamu apa yang saya rasakan kamu tidak akan mengerti. Makanya sana nikah biar tahu rasanya punya istri itu gimana," ucap Melvin dengan senyum sumringahnya, yang terlihat bahagia tanpa ia tahu telah menyindir Angga yang kelamaan jomblo itu. Angga berusaha sabar dengan sindiran dari tuannya itu. Untungnya saja tuannya, jika saja bukan maka Angga sudah dipastikan akan menghajar orang tersebut hingga babak belur saja.
Angga terus melakukan mobilnya hingga di perusahaan cabang Wijaya Group di sana, karena sebelum besok kembali ke kota Melvin ingin mengecek terlebih dahulu perkembangan perusahaan di sana. Jam makan siang pun datang, Mika dan Mebeka Ratna sudah berada di restoran dekat kantornya yang selama ini mereka datangi saat dinas di kota D, karena memang termasuk murah dan enak untuk kantong anak rantauan ya hidup sendiri. Padahal bisa saja Mika makan di restoran mahal namun baginya uang sangatlah berharga, hanya untuk makan makanan mahal maka dari itu jika dia tidak bersama dengan Melvin maka dia akan menghemat uangnya. Mik, kamu emangnya kemarin nginep di mana sih? Emangnya temen kamu siapa kok kamu gak bilang sama Mbak kalau kamu punya temen di sini? Tanya Mbak Ratna yang terus mencecar banyak pertanyaan. Pertanyaan tersebut pun langsung membuat Mika kelabakan karena tidak menyangka kalau Mbak Ratna akan bertanya seperti itu, bagaimana dia akan menjelaskan semuanya kepada Mbak Ratna. Apakah hari ini sudah waktunya dia untuk jujur hanya kepada Mbak karena tidak mungkin juga dia harus bersembunyi terus kepada Mbak Ratna. Sebenarnya ya Mbak, kemarin aku nginep bareng suami aku. Sahut Mika dengan yakin untuk memberitahukan kepada Mbak Ratna bahwa dia sudah menikah. Sama suami kamu? Tanya Mbak Ratna. Iya, Mbak. Jawab Mika. Oh, apa? Suami? Pekik Mbak Ratna yang terkejut dengan ucapan Mika tadi yang mengatakan suami. Iya, Mbak. Suami aku. Kamu udah menikah? Tanya Mbak Ratna yang memang tidak tahu akan hal tersebut. Udah Mbak tapi emang gak aku rayain hanya langsung menikah saja, ucap Mika. Kapan? Sekitar 1 bulan lebih yang lalu lah, balas Mika. Apa? Jadi selama ini kamu sering cuti karena memang baru menikah ya? Terka-terka Mbak Ratna yang benar sekali. Iya, Mbak. Balas singkat Mika dengan menganggukkan kepalanya. Wah gila kamu emang Mik, masa nyembunyiin ini semua dari M9BK sama Billy sih? Seru Mbak Ratna merasa kecewa, namun dia juga bisa mengerti bahwa Mika pasti memiliki alasan tersendiri mengapa dia menyembunyikan tentang pernikahannya itu. Maaf ya Mbak, aku bukannya enggak mau ngasih tahu, tapi emang aku masih tidak mau mengumumkan pernikahannya aku, sahut Mika. Bentar deh Mik, kamu hilangkan udah 1 bulan lebih dan kalau gak salah 1 bulan lebih itu kan acara pernikahan kamu yang. Potong Mbak Ratna merasa salah bicara karena membahas pernikahan Mika yang pernah gagal itu. Mika pun maklum dan menjelaskan yang sebenarnya mulai dari dia tidak datang, hingga pernikahan yang dia adakan di hari pernikahannya dengan Lukas gagal. Jadi kamu nikah dadakan sama suami kamu sekarang tanpa cinta gitu? Tanya Mbak Ratna. Iya, Mbak. Awalnya memang hanya pernikahan tanpa cinta tapi lama-kelamaan aku sepertinya jatuh cinta deh sama dia, pria yang dingin dan cuek tapi romantis, pria yang berkarisma bahkan sangat perhatian. Ucap Mika membayangkan sifat Melvin selama ini kepadanya yang jarang sekali berbuat kasar bahkan tidak pernah. Dia juga mulai mengingat tentang adegan Dewa 4 Sanya kemarin yang membuat Mika bersemu merah di pipinya. Aku ikut seneng deh Mik kalau kamu udah nemuin lelaki yang baik, aku hanya berharap agar kamu diberi kebahagiaan dengan suami kamu Mik. Sahut Mbak Ratna memberikan doa terbaiknya. Terima kasih Mbak, nanti kalau ada waktu pasti aku bakalan ngenalin suami aku ke Mbak Ratna dan Billy, sahut Mika. Harus itu? Jawab Mbak Ratna dengan tertawa ringan. Mereka pun kembali makan siang dengan tenang, sesekali Mika juga membalas pesan dari sang suami yang mengabarinya sesekali. Aduh orang yang kasmaran emang susah ya. Sindir Mbak Ratna karena dari tadi Mika terus saja melihat ke handphonenya. Hehe Mbak Ratna ini bisa ada deh,
Mbak nanti aku malam juga izin ya buat gak ke hotel soalnya besok suami aku udah balik lagi ke kota soalnya kerajaan udah beres, sahut Mika dengan cengiran lucunya. Iya sayang Mbak mengerti kok, sahut Mbak Ratna. Setelah itu tak lama mereka pun kembali ke kantor untuk bekerja kembali. Sore harinya Mika sudah berada di hotel sang suami dan berada di depan kamar Melvin. Dia memencet bel pintu dan tak lama sang suami sudah menampakkan wajahnya, membuat Mika langsung terkejut karena Melvin langsung menariknya masuk saja. Astaga! Pekik Mika karena terkejut. Sayang, lama banget sih aku dari tadi itu nungguin tahu. Gerutu Melvin karena lama menunggu sang istri. Astaga Melvin, aku cuma telat beberapa menit aja kok, sahut Mika karena melihat tingkah manja sang suami yang sangat-sangat baru baginya. Biarin pokoknya kalau telat ya telat, kamu harus aku hukum. Seru Melvin membuat Mika mengerenyitkan dahinya. Hukum? Hukum apaan sih? Tutur Mika merasa bingung. Dengan cepat Melvin langsung membungkam B1 bir tipis sang istri. Awalnya Mika terkejut namun Mika segera menyesuaikan dengan mengalungkan tangannya ke L3 her sang suami dan segera bisa mengsatumbangi sang suami. Ini hukumannya? Ujar Melvin setelah melepas C1 umannya kepada sang istri karena melihat Mika sudah kehabisan N+ fas. Ih kamu mah, tutur Mika merasa malu. Kenapa? Malu? Goda Melvin. Setelah itu dia pun kembali mengples embu mesra sang istri. Akhirnya 4 degan kemarin malam pun terulang menambah H4 wa meser 4 antara mereka berdua. Setelah selesai dengan kegiatan M4 lem P4 nas mereka Mika langsung mengelus P3 rootnya yang tanpa penutup apapun. Sayang semoga kamu segera hadir di sini ya. Pinta Mika berharap agar segera ada J4 nin di P3 rootnya karena itu salah satu yang ingin dia harapkan.